Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Pak Dukuh, Pak RT, pimpinan ranting Muhammadiyah, takmir masjid, dan seluruh jamaah masjid. Marilah pertama-tama dan yang paling utama kita memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam itulah yang paling penting bagi kita untuk mengarungi kehidupan ini. Tanpa kedua nikmat itu mustahil kita bersemangat untuk menjalankan semua perintah Allah. Mustahil kita bersemangat untuk menjauhi segala larangan Allah. Oleh karena itu, baik iman maupun Islam yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya sampai detik ini hendaknya kita jaga, hendaknya kita pupuk setiap harinya agar meningkat kualitasnya. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Jemaah yang dirahmati Allah, ingkang sepisan nyuwun agunging paksama niki. Amargi bahasane mengke campur-campur nggih, Pak. Estu kula niku nek ngagem basa Jawa niku wedi ndak salah nih. Nah, pramila nyuwun agunging pangaksama. Yang kedua, kemarin di WA oleh Ustadz Rahmat Budi untuk bersilaturahmi di masjid ini. Alhamdulillah tadi berangkat jam 7 dari Banguntapan. Nggih, Sakwetan Harjolukito, Pak. Ya, lumayan nggih. Lumayan. Nah, terus alhamdulillah kurang lebih nggih 45 menit perjalanan. Yang ketiga, bersyukur karena sampai masjid ini alhamdulillah diberi keselamatan. Ya. Karena jalan itu mulai tadi itu sudah ramai. Sabtu, Ahad biasanya itu sudah ramai. Alhamdulillah. Memang di jalan niki wau banyak lubang-lubang ya. Nah ini pun peteng terus jalannya berlubang. Pun mboten napa-napa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sesuai bidang akademik, ya, kesarjanaan dengan pekerjaan saya itu mboten nyambung, Pak. Makanya kalau tanglet kali Ustadz Rahmat, perjalanan dari PKU sampai sini kira-kira berapa menit? 15 menit. Oh, siap insyaallah. Amargi niki mengke kula lebet dalu, Pak. Nggih, ten PKU Bantul. Bagian apa? Kula niku bagian bina rohani.
sarjana hukum dan bagian bina rohani ngurusi mayit. Pun mboten nyambung blas niku. Tetapi saya merasakan tempat yang paling nikmat itu ternyata malah dekat mayit, Pak. Tempat yang paling nyaman iki. Nggih. Napa melih nek pun ngedusi mayit. Dinapak-napak niku nggih mboten anu niku. Mboten protes niku. Manut niku. Nggih. Nah, di samping itu ternyata ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, pengingat yang paling cepat itu adalah kematian. Nah, Bapak Ibu, sebulan berapa kali menemui kematian? Belum tentu ya. Sekali itu belum tentu. Tuhan ikut hampir tiap hari itu menemui kematian. Minimal itu sehari sekali, Pak. Minimal. Kadang nggih nate satu shift itu bisa sampai 5 kali. 6 kali. Pengingat bagi kita. Nah, kula kali Ustaz Rahmat diminta untuk menyampaikan tentang indahnya melestarikan ketaatan. Nih, kula padosi pengertian indah nih. Ten Kamus Besar Bahasa Indonesia. Napa niku indah niku? Indah itu bukan anu nggih, nama seseorang bukan. Indah yang diartikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu elok dipandang. Jadi dipandang niku menyenangkan. Ya. Di hati itu terasa senang kita itu kalau melihat. Nah, lestari kalau menurut KBBI itu ternyata tetap tidak berubah. Ya. Padahal kalau di bulan Syawal dari kata syala itu kan mengangkat atau membawa. Atau kalau kita artikan secara istilah itu bulan peningkatan. Nah, niki ajeng dilestareke, napa ajeng ditingkatke? Iya. Ya, taat itu dari kata diambil dari bahasa ta'ah. Ya. Ta'atun, ya. Patuh, ya. Bisa menemani, jika bisa diartikan menemani. Atau bisa mengikuti, ya, bisa. Nah, tetapi saya yakin Bapak Ibu semuanya itu menginginkan tidak hanya melestarikan, tetapi di bulan Syawal itu ingin meningkat kualitas ibadah kita, meningkat ketaatan kita kepada Allah. Nah, bulan Ramadan kalian bulan Syawal niku penak pundi, Pak? Penak pundi? Dari segi untuk meningkatkan kualitas ibadah, enak bulan Ramadan. Kenapa? Semuanya itu berpuasa. Kalau di bulan Syawal, tidak semuanya itu berpuasa. Suasananya itu tidak mendukung kita itu untuk bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah. Lebih berat di bulan Syawal dibandingkan di bulan Ramadan. Nggih toh? Nggih. Karena tidak bareng-bareng. Buatan sarang-sarang niku berat. Terlebih di bulan Ramadan itu
bulan yang Allah itu membuka rahmatnya seluas-luasnya. Sampai-sampai orang yang tadinya tidak mau ke masjid bulan Ramadan hari pertama sampai 10 itu biasanya penuh. Hari ke-11 sampai terakhir itu sudah mengalami kemajuan. Sofipun. Ya. Kenapa? Karena tidak mampu menjaga kasih sayang yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka ada satu hadis yang harus kita perhatikan. Qul amantu billah tsumastaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Napa niku istiqomah? Menurut Ibnu Rajab, istiqomah itu adalah menempuh jalan yang lurus, agama yang benar tanpa berpaling ke kanan dan ke kiri. Atau bahasa kita ya konsisten. Ya. Jadi keberlanjutan ya, istiqomah itu. Ya. Kita pasti yakin di bulan Ramadan itu semuanya keimanannya itu meningkat. Baik yang level rendah, menengah, sampai yang tingkat tinggi. Tetapi semuanya pasti meningkat keimanannya. Nah, tinggal kita harus beristiqomah. Nah, inilah yang menjadi tema pada malam hari. Di bulan Ramadan, kita luar biasa ibadahnya itu. Puasanya, baca Qur'annya, sholatnya, sedekahnya, iktikafnya, luar biasa. Tetapi di bulan Syawal yang harusnya kita itu meningkat keimanannya, ketika kita tidak mampu beristiqomah, maka ini menjadi turun. Nah, maka perlu kita tingkatkan lagi. Caranya bagaimana? Pertama, kita harus mencintai masjid. Jenengan Bapak Ibu sedaya, waktu Ramadan itu kan seneng nggih ten masjid niku. Seneng. Teman ten masjid. Nah, maka jangan sampai kecintaan kita terhadap masjid itu hilang begitu saja begitu selesai Ramadan. Makanya ketika masuk masjid itu ada doa khusus. Allahumma ftahli abwaba rahmah. Allah itu sesungguhnya sedang menanti kita, menunggu kita untuk memberikan kasih sayangnya. Makanya kalau kita sudah masuk masjid itu, ya, apalagi pada waktu sholat, HP kalau bisa di off-kan. Ya. Ya. Waktu sholat ya. Kalau pengajian boleh. Kalau pengajian boleh. Apalagi streaming ya. Boleh. Ya. Tetapi kalau pada waktu sholat, ya, kita harus fokus kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah diberikan kasih sayang oleh Allah, jangan kita sia-siakan. Ya. Fokus kepada Allah, jangan sampai kita hanya bermain HP. Ya. Apalagi setelah sholat. Setelah sholat langsung buka HP. Padahal ada amalan-amalan yang perlu kita tegakkan setelah
sholat. Zikir kepada Allah. Nah, di dalam sebuah hadis disebutkan orang yang cinta kepada masjid itu nanti akan mendapatkan naungan. Jadi ketika tidak ada naungan yang lainnya, ya, ketika kita sudah mencintai masjid, insya Allah mendapatkan naungan tersebut. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya orang yang hatinya itu terpaut oleh masjid, atau bahasa kita tuh kemantil-mantil kalian masjid. Nah pun monggo di bulan Syawal ini kita sudah melupakan masjid atau kita masih mencintai masjid. Di dalam mencintai masjid tidak hanya sebatas sholat saja. Memakmurkan masjid niku nggih penting. Kegiatan, agenda apa saja yang bisa memakmurkan masjid. Misal kita tidak bisa menyumbangkan harta, tenaga kita sumbang. Tidak bisa harta, tenaga, ya ide-ide kita, pikiran kita, apa yang bisa kita lakukan. Maka kalau misalnya ada yang hanya menyumbangkan ide nggih mboten sah gresula Pak. Bisane komeng napa niku komen. Nah, memang hanya bisanya komen. Kalau komennya itu baik untuk membangun masjid, memakmurkan masjid, mboten napa-napa. Ya. Jadi menjaga kita itu selalu husnudzon kepada orang lain. Nah, apalagi sesama jamaah. Kalau misalnya jamaah, ya, niku walaupun disebutke ten awal, ajeng napa niku melaksanakan puasa sunnah. Nanti kalau misalnya ada yang tidak puasa, kok datang pun mboten sah seudon, paling kae mengarep golek takjil, pun mboten sah ngeten niku. Ya, karena sudah disampaikan dari awal. Ya. Kenapa? Oh, belum bisa puasa barangkali memang ada uzur, ya, yang syar'i. Ya. Kita doakan. Jadi kalau ada yang belum bisa puasa, kita doakan. Sesama jamaah itu saling mendoakan yang baik-baik. Ya. Jangan sampai kita mencela. Ya. Pertama, mencintai masjid. Kedua, yang perlu kita istiqomahi itu adalah sholat. Ya. Kenapa sholat? Karena sholat itu membuat kita menjadi bahagia. Ya. Kalimat azan itu kan sudah menyeru kepada kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau kita ingin bahagia, segera sholat. Bahagia dunia ataupun akhirat itu hanya dengan sholat. Kalimat sholat dengan kalimat azan itu yang dikumandangkan atau yang diucapkan yang pertama kali itu sama. Kalimat takbir. Allahu Akbar. Allah ingin menyampaikan kepada kita, hei hamba-hambaku, dunia yang engkau kejar-kejar itu sesungguhnya itu akan lenyap.
Dunia yang engkau anggap besar itu sesungguhnya kecil. Yang besar itu Allah. Sekuat apapun kita menggenggam dunia ini, pasti akan kita lepaskan. Pasti nih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggalkan dunia. Harta yang kita kejar-kejar dari pagi sampai sore atau bahkan ada yang sampai malam, itu akan dilepaskan. Mungkin kalau di Jogja itu tidak terasa, kerjanya itu masih enak, pagi sore itu sudah. Tapi kalau di Jakarta nih, sudah pagi mulai subuh nih kok, pun mulai bidal, pulang jam 9 malam. Pulang ngertos mergane enten sederek sing ten Jakarta. Ya. Persiapannya itu sudah mulai subuh, Pak. Karena macet. Karena macet. Sudah mulai pagi, kemudian pulangnya juga malam jam 9. Pulang sudah lelah. Alhamdulillah kita masih di Jogja. Tempat yang nyaman. Ya. Sudah diberi Allah tempat yang nyaman. Masih kita belum bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama berjamaah sholat di masjid. Lalu harus diberi seperti apa oleh Allah. Nah, maka ketika adzan berkumandang, segera tinggalkan urusan dunia, Pak. Tinggalkan urusan dunia. Kecuali memang ada urusan-urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Misal dokter nembe operasi kan nggih mboten mungkin terus kemudian ditinggal. Ditinggal sholat padahal baru setengah. Nah, itu bisa menyebabkan meninggalnya seseorang. Ya. Kalau memang ada situasi yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, tetapi kalau tidak ada kondisi yang atau halangan untuk kita berjamaah di masjid, maka segera kita tunaikan sholat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yes, pesan terhadap imam ya. Kalau bisa jangan panjang-panjang, Pak. Ampun panjang-panjang. Ya, kenapa? Karena urusan setiap orang itu beda-beda. Jamaah itu punya urusan yang berbeda-beda. Ya, pokoknya standar lah, mboten sah tanggung-tanggung. Kula wau mampir ten masjid niku dilalahe suwi le salat niku. Ale maca niku alun-alun niku. Waduh niku. Wah, nggih. Malah dadi nganu kula napa niku? Ora khusuk ah. Wah, iki wis lak arep napa niku ngisi pengajian iki kok suwe banget iki. Ya. Misal kita punya suara yang bagus, ya standar sajalah, tidak perlu kemudian panjang-panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten sah didawak-dawake. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kedawan niku. Pun biasa mawon standarnya. Nah, kemudian kalau misalnya mengambil ayat-ayat yang surat yang panjang cukup 2 ayat atau 3 ayat pun cekap niku. Ya. Kalau misalnya kita mau panjang boleh.
Tetapi kalau sholat sendiri, tahajud bangun jam 2 pun sakit niku panjang dugi subuh. Sakit. Nah, makanya tugas imam itu selalu melihat jamaah. Sebelum melakukan sholat, lihat dulu jamaahnya. Kalau banyak anak-anak, orang tua, pun sepuh-sepuh, tidak usah panjang-panjang. Kalau masih muda-muda, remaja, jamaahnya remaja-remaja, monggo boleh. Ya, boleh. Nah, kasihan. Ya. Apalagi pun sepuh, mboten nenten kursine. Wah, niku mesake niku. Sakit napa niku deprok mungkin. Nah, maka lihat jamaahnya. Ya, standar mawon. Ya. Walaupun benar kita itu harus menghayati ayat yang kita baca. Apalagi surat Al-Fatihah niku, Pak Bu. Satu-satunya surat yang ketika kita baca itu langsung dijawab oleh Allah. Begitu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab, hambaku telah memujiku. Dan selanjutnya. Setiap ayat surat Al-Fatihah itu langsung dijawab oleh Allah. Maka memang harus kita menghayati. Tapi juga tidak perlu lama-lama. Ya, tapi juga enggak harus cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Menuhane iku kecepetan ya. Kecepetan. Jadi memang ya standarnya ya boten suwe nggih boten kecepetan. Nah, kadang-kadang niku nek pas sing jaher niku suwi. Begitu sir cepet Pak. Jadi kalau misalnya napa niku salat maghrib. Rakaat pertama dan kedua niku suwi. Begitu rakaat ketiga cepet. Niku mboten konsisten ya niku. Ya harus konsisten bacaannya seberapa, panjangnya seberapa. Di rakaat ketiga yang bacaannya sir juga harus konsisten memberi kesempatan jamaah untuk menyelesaikan surat Al-Fatihah. Ya, walaupun memang tidak menjadi rukun bagi makmum. Yang menjadi rukun adalah imam. Kalau imamnya kok lupa nggak baca Fatihah, boten sah. Diulangi. Pernah itu di desa itu ada imam ya mungkin karena sudah sepuh lupa tidak membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya begitu salam ada yang menggantikan diulangi. Ya. Sebagai rukun ya. Sehingga kalau tidak membaca surat Al-Fatihah mboten sah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan serta Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus shalah." Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah salat. Maka perbaiki salat kita. Kalau kita masih napa niku? Bermaksiat, dosa, tapi kita masih salat. Ya, bukan salahnya salat. Tetapi salah kita yang belum bisa memaknai salat dengan baik. Nah, makanya kalau kita melihat ya, kasus-kasus yang ada di negara kita, terutama korupsi, ya. Itu kan kebanyakan orang sholat, kebanyakan orang yang sholat.
Ya. Kenapa kok seperti itu padahal sholat? Ya. Itu artinya sholatnya belum benar. Kalau sholatnya sudah benar, insya Allah dia akan terjaga. Dia pasti akan takut. Ya, mau korupsi niku pasti takut. Maka ada sebuah hadis ya. Di hadis arba'in itu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya, kelihatannya malu sekarang itu menjadi barang yang langka. Gitu, Pak. Bu. Tapi jenengan mangkersanitan media sosial. Sekarang itu orang sudah tidak punya malu. Mau berjoget apa saja, mau berbusana apa saja, sudah tidak punya malu. Dulu sebelum teknologi itu maju dengan pesat, itu kita jarang melihat hal-hal yang seperti itu. Sekarang begitu membuka HP, pun tayangan ini ku warni-warni. Yang penting mendapatkan like, gitu, subscribe, gitu. Jadi mau berbuat apa saja sekarang itu bebas. Ya, termasuk para koruptor. Lebih jenengan sudah pernah mendengar kasus pertama ya Pak Bu? Pendados korban dereng. Korban pertama dioplos niku, pertama niku. Ya. Diperkirakan yang ngoplos niku, pimpinan PT napa niku? Itu gajinya niku sebulan pinten Pak Bu? 1 sampai 2 miliar. Itu saja masih kurang Pak Bu. Sampai merugikan negara 193 triliun. Luar biasa. Nek kula panjenengan sedaya diparingi arta 1 miliar niku pripun Pak Bu? Sebulan lho. Bingung lagi cake malah wedi dirampok. Itu ternyata masih kurang loh. Jadi sebenarnya yang membuat kita cukup itu bukan harta yang banyak. Faktanya banyak orang yang mempunyai harta banyak ternyata masih merasa kekurangan. Nah, yang membuat orang itu merasa cukup adalah kelapangan hati kita. Kalau hati kita ini sudah lapang, maksudnya itu kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Itu insya Allah cukup, Pak. Makanya kan ada doa di dalam sholat itu, ya. Allahumma firli warhamni waj'urni wahdini warzuqni. Kita itu selalu minta kepada Allah agar dicukupkan dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya Allah itu sudah mencukupi. Cuma kadang-kadang kita itu melihat orang lain itu kemudian kita seakan-akan tidak terima dengan apa yang kita dapati. Padahal kalau kita mau bersyukur kepada Allah, insya Allah itu cukup. Faktanya banyak ya yang tukang bubur, tukang becak, ya, itu bisa naik
haji. Dan merasa cukup. Ada yang hartanya melimpah, tetapi menunda-nunda haji. Enten betul? Kata, kata, ketika kata. Nah, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Salat itulah yang harus kita tingkatkan kualitasnya. Ya. Di dalam surat Al-Ankabut, ya, Allah juga berfirman, Innas salata tanha anil fahsya iwal munkar. Sungguh salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau misalnya ya, mata ini masih memandang yang tidak baik, ya, itu artinya kita belum benar sholatnya dan belum bersyukur kepada Allah. Berat loh Pak Bu menjaga pandangan niku. Napa melih HP niku tidak bisa lepas dari kita. Lawang kita niku buka aplikasi Al-Qur'an, iklan niku nggih warni-warni niku. Nggih ta, Pak? Tapi jenengan buka aplikasi Al-Qur'an padahal niku. Mosok iklane sing aneh-aneh, membuka aurat. Wah, niku nek mboten siap mentale niku wah luar biasa. Makanya harus dipersiapkan tuh. Jadi kalau misalnya melihat yang tidak baik, jangan kemudian menikmati, Pak. Wah, astagfirullah, tapi tetap melihat ini juga tidak baik. Astagfirullah itu terus kemudian dipalingkan, diganti dengan yang lain. Astagfirullahaladzim, malah menikmati. Wah, jadi, ya maka menjaga pandangan. Nah, kemudian sholat itu adalah amalan terbaik setelah dua kalimat syahadat. Makanya ada rukun Islam. Setelah syahadat kemudian sholat. Nah, maka bulan Ramadan itu kan kita sudah digembleng, sudah dilatih oleh Allah, mulai dari sholat wajibnya, kita sudah berusaha untuk ke masjid terus, ya, selama 5 waktu. Kemudian, alhamdulillah pun diparingi peringatan. Mungkin nek mboten dikai peringatan repot kula ngian leten PKU kula tesih nyambut awal niki. Kula waca ini rada dawa soal ini. Ada yang sakit di PKU Bantul. Saniki posisi ten PKU. Di PKU, bangsal napa? Oh, nggih. Mboten ten bangsal nggih, naming anu nggih. Mboten. Ten ICU. Oke, cobi mengke kula padosi. Nggih. Yang ketiga, amalan yang harus kita kuatkan adalah puasa. Setelah puasa Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal. Ya, seakan-akan kita itu nanti puasa selama 1 tahun. Puasa itu perisai. Ya. Puasa itu bisa menjaga kita dari perbuatan yang tidak baik. Tapi dengan pas Ramadan, itu kan bisa menjaga pandangan, bisa menjaga lisan, bisa menjaga pendengaran. Ya. Walaupun kadang-kadang nggih bobol nggih.
Ya. Walaupun setan itu sudah dibelenggu di bulan Ramadan, tetapi masih bisa menggoda. Gini apa nggih? Yang membelenggu itu sesungguhnya adalah keimanan kita. Kalau iman kita kuat, setan itu tidak akan bisa berani apa-apa. Tetapi kalau iman kita itu turun, maka setan yang mendominasi kita. Nah, maka perbanyaklah puasa. Nah, puasa Syawal. Nanti dilanjut lagi puasa Senin, Kamis, Ayamul Bid, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting terkait dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Bukankah ketika di bulan Ramadan itu kita luar biasa. Bahkan setiap habis sholat taraweh itu biasanya kumpul. Ya, walaupun tidak semua, hanya beberapa kumpul untuk tadarus. Ya. Sekarang suasana yang indah itu hilang. Nggih ta? Nggih. Pun boten enten ten masjid-masjid nggih pun boten enten niku. Ten pun di mawon niku boten enten. Hanya ada pada waktu bulan Ramadan. Maka ketika sudah hilang itu, jangan sampai diri kita sehari tidak membaca Al-Quran. Karena sungguh Al-Quran itu bisa membuat kita itu lebih tenang. Panjenengan kalau misalnya banyak persoalan yang seakan-akan itu rumit, pun jenengan ten masjid mawon, waos Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, insya Allah itu hati menjadi lebih tenang. Dan itu sudah saya praktekkan. Itu menjadi lebih tenang. Walaupun kadang-kadang belum ada solusi. Walaupun kadang-kadang belum ada solusi yang, tapi paling tidak hati kita itu sudah tenang. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu pasti akan memberi solusi menolong kita. Bukankah di setiap sholat, setiap rokaat, kita selalu menyampaikan pada diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meyakinkan pada diri kita bahwa saya ini hambamu ya Allah. Dan engkaulah satu-satunya yang bisa menolong hamba dari semua permasalahan hidup. Dan Allah itu memberikan ujian itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah itu memberi ujian yang melebihi batas kemampuan kita. Tidak mungkin. Ya. Maka yakinkan pada diri kita bahwa Allah itu pasti akan menolong kita selama hidup. Masalah apa yang tidak terselesaikan? Bukankah banyak persoalan-persoalan yang sudah diselesaikan oleh Allah? Nggih ta, Pak Bu? Banyak sekali persoalan kita. Namanya juga hidup. Hidup itu berbanding lurus dengan masalah. Kalau tidak ingin masalah, maka tidak perlu hidup. Ya, walaupun nanti setelah kematian juga masih mendapatkan masalah lagi. Tapi paling tidak di kehidupan ini sudah tidak ada masalah. Tapi kehidupan yang selanjutnya pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 hal tersebut ya yang harus kita tingkatkan. Ya. Walaupun berat, tapi harus kita paksa. Cari lingkungan yang mendukung, Pak Bu. Karena tanpa lingkungan yang mendukung, berat sekali itu. Cari teman yang bisa menasihati kita untuk lebih taat kepada Allah. Cari. Kalau sudah mendapatkan teman yang seperti itu, jangan pernah dilepaskan, Pak. Karena itu nikmat kalau kita mendapati orang-orang
yang bisa menasihati kita untuk lebih taat kepada Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan ini ada permintaan dari takmir untuk diakhiri dengan doa dan mendoakan Ibu Sutilah, ya, RT 6 yang sekarang sedang diuji oleh Allah, sakit. Mudah-mudahan dengan doa kita itu menjadi wasilah beliau mendapatkan kesembuhan dan bisa kembali pulang di rumahnya dengan perasaan bahagia. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir innahu la yaghfirud dunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta al-ahadu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi Ibu Sutilah antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinhak pengajian akan diwanyakan ada ikut tanggal 2 Februari. Jika kita antuk kawan terus manggung rupiah, alhamdulillah mungkin terus amal kekayaan Bapak Ibu supaya kita lanjutkan diwanyakan para speaker di diwanyakan pengajian panggung. Anaknya saya dari orang tua begini akan keluar dari acara pengawasan orang yang dari karena malam keluar semoga pengawasan itu untuk nanti pengawasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.